Hey yo, what's up smart people? Kita bertemu lagi dalam channel Easy Pro Speak, speaking like a pro so easily. Nah, di episode kemarin kita telah mengupas tentang glossophobia, yaitu rasa takut untuk berbicara, yang disertai dengan tips and trik yang cetar untuk mengatasinya. So, kali ini kembali lagi bersama dengan saya Terwo Tanto, a professional MC and your speaking tutor. Kita akan kupas lagi tips and trik yang luar biasa untuk membuat impian Anda untuk speak like a pro semakin menjadi kenyataan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share this channel ya. Sodap mantap! Smart people, kita ini pasti sudah sering mendengar orang berbicara di depan. Apakah itu pidato, kata sambutan, memberikan kesan dan pesan, serta macam-macam deh. Nah, kita dengar saja pada saat dia mulai berbicara, kita bakalan langsung bisa tahu orang itu pintar berbicara atau tidak. Sekaligus, kita bakalan pasti bisa langsung tahu kalau kita akan mendengarkan pembicaraan yang luar biasa ataukah penderitaan yang buat kita binasa. Nah, maksud saya seperti ini. Di saat seseorang mulai berbicara, itu adalah salah satu momen yang paling penting, terutama dalam menentukan apakah pembicaraan kita akan mendapatkan kesan yang bagus dari audiens kita ataupun tidak. Nah, momen awal kita berbicara yang lebih dikenal dengan istilah kerennya opening session, pembukaan, preamble, dan lain sebagainya, itu wajib hukumnya dilakukan dengan sebaik mungkin oleh seorang pembicara. Mengapa demikian? Well, smart people, saya ajak untuk flashback sejenak. Kira-kira, jika Anda mendengar kata-kata berikut, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Yes, we got it. Ini adalah kata-kata yang sangat epic kala itu yang digunakan oleh salah satu brand body spray for men. Yes. Well, kita sangat terkesan sekali dengan kata-kata seperti itu yang akan ngelit pikiran kita langsung ke produk tertentu. Nah, smart people, sama juga. Hal itu sangatlah penting bagi seorang pembicara untuk dapat menarik perhatian audiensnya dengan kesan-kesan tertentu yang akan ngelit pikiran mereka untuk langsung fokus ke kita. Do we get it now? So, mulai sekarang, marilah kita kupas gimana sih caranya agar kita bisa memberikan kesan yang amazingly incredible agar semua perhatian dan pikiran audiens kita langsung tertuju ke kita. If this one is successful, yes, your speaking is wonderful. Sodap mantap. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini smart people, easy banget. Ingat saja kata-kata epic dari iklan body spray yang saya sebutkan tadi di depan. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Untuk membangkitkan kesan yang sodap mantap seperti iklan tadi, kita kulik dulu bagaimana sih cara-cara membuat pembukaan speaking yang bisa membuat audiens kita wow, and wow. Gimana sih caranya? Kita simak tips Easy Pro Speak yang satu ini. Opening alias pembukaan di dalam speaking itu bagaikan suatu spot tertentu yang akan kita bidik. Jika bidikan kita tepat, just right there to hit the spot, duar! Bullseye. Audiens kita akan terpana, terkesima, terpesona. Why?
Because we hit them right exactly in the spot. Smart people, khususnya kaum pria. It's the same hit when you hit the G-spot. G-spot. Smart people, di opening ini kita bisa memulai speech kita dengan membuat kutipan alias quotes. Quotes itu bisa beragam, mulai dari kutipan ayat suci, pendapat dari ahli, hasil survei maupun statistik. Contoh, sebanyak 84,32% dari 250 responden kaum pria yang disurvei, mereka memperhatikan area di sekitar dada lawan bicara mereka yang berlawanan jenis, sebagaimana yang dikemukakan oleh hasil survei dari media ABC dari negara BCD. Nah, smart people, you may use any quotes, baik dari siapa saja maupun dari sumber yang mana saja. Namun, apakah memang hanya sesimpel itu? Kita sudah bisa buat opening yang bisa membuat audiens kita terpana, terkesima, terpesona hanya dengan membuat quotes? Tidak segampang itu, Ferguson. Jika memang hanya bisa segampang itu, simple, Anda nggak perlu lagi saksikan saya di Easy Pro Speak. Hanya mostly and simply search Google and simsalabim, you're now a pro speaker. Alright, jangan berkecil hati, smart people. Semuanya butuh proses dan kerja. Tentunya di Easy Pro Speak ini, impian Anda untuk bisa speak like a pro so easily akan sama-sama kita wujudkan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke trik pertama, yaitu membuat kutipan. Quotes. I say that. Bisa membuat quotes apa saja, dari mana saja, dan dari siapa saja. Namun, perlu diingat dan dibuat catatan. Ingat kembali bahwa tujuan kita adalah buat opening that can wow your audience dengan cara buat kutipan alias quotes. Maka, catatan buat Anda adalah quotes yang Anda pilih dan quotes yang akan Anda sampaikan di saat opening itu, it must relate to your topic, or at least lead the opening content to the main topic. Jika Anda berbicara mengenai topik kesehatan, cari dan gunakanlah quotes yang berhubungan dengan kesehatan. Jika Anda berbicara tentang topik pendidikan, maka ambil dan gunakanlah quotes yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Itu sudah benar. Namun, jika Anda berbicara tentang topik lingkungan hidup dan yang Anda gunakan adalah quotes tentang kuliner, bukannya gak nyambung sih, cuma nyambungnya agak lama dan berkelok-kelok baru bisa nyampe ke topik utama Anda. So, smart people, karena ini juga berkaitan dengan proses membuat opening yang bisa membuat audiens Anda terpana, terkesima, terpesona, opening itu wajib singkat, tepat, berkaitan. Ingat, opening itu wajib singkat, tepat, berkaitan. Smart people, untuk membuat opening yang wow, kita tidak melulu menggunakan statement alias pernyataan. Bisa juga kita akali dan kita buat variasinya dengan cara memberikan pertanyaan. Nah, kali ini ada 3 jenis pertanyaan yang akan saya sharingkan di sini.
Pertama, closed question. Kedua, open question. Dan yang ketiga, rhetorical questions. Mari kita simak. Pertanyaan jenis ini adalah pertanyaan yang fungsinya untuk menegaskan, mengkonfirmasi. Contohnya, apakah benar bahwa peningkatan permintaan yang signifikan ini disebabkan oleh kekurangan bahan produksi? Apakah memang kasus ini sudah direncanakan sebelumnya? Nah, smart people, kenapa jenis pertanyaan ini dinamakan sebagai closed question alias pertanyaan tertutup? Karena jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah di antara yes, ya, atau no, tidak. Yang memang karena fungsinya adalah untuk menegaskan atau mengkonfirmasi. Pertanyaan jenis ini adalah pertanyaan yang berfungsi untuk menggali sebanyak mungkin informasi-informasi yang diperlukan secara spesifik. Contohnya, siapa yang melaksanakan program dadakan tersebut? Di manakah lokasi penandatanganan kesepakatan itu berlangsung? Well, smart people, dalam pertanyaan pertama, kita ingin mengetahui sosok orang tertentu yang melaksanakan suatu program dadakan. Yang ingin kita ketahui secara spesifik di sini adalah siapa orang tersebut. Sementara itu, di pertanyaan kedua, kita ingin mengetahui tempat, titik kejadian tertentu di mana suatu kejadian sedang berlangsung. Do we get it now? Nah, jika kali ini tentang pertanyaan ini, rhetorical questions, saya bisa katakan ini adalah pertanyaan yang paling ajaib, paling mujarab, paling manjur, dan yang paling sering saya gunakan juga sebagai pertanyaan yang mampu menarik perhatian audiens kita seketika itu juga. Nah, saya istilahkan seperti ini. Rhetoric connects your mind and your audience in once so that you will save the next step. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa pertanyaan retorik bisa memunculkan keajaiban seperti itu? Yuk, mari kita kupas. Smart people, kali ini saya akan ajak kita semuanya untuk mencontoh sosok di sekitar kita yang paling ahli menggunakan pertanyaan retorik. Namun, ingat smart people, let's be smart and academic. Ya, let's be smart and academic. Because yang akan kita bahas di sini adalah murni dari sisi akademis untuk kepentingan edukasi. Tidak melebar kemana-mana ya, apalagi politis. No. Nah, kita kembali lagi ke sosok yang akan kita pelajari dari contohnya, yaitu Mr. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Beliau sangat ahli menata kata. Yang mana secara kebetulan di channel Easy Pro Speak ini kita membahas topik merangkai kata untuk menjadi pembicara. So dalam hal ini cocok. Titik. Mr. Anies sangatlah pandai menggunakan pertanyaan maupun gaya komunikasi yang bersifat retoris. Rhetorical questions. Yang mana dapat kita perhatikan dalam gaya komunikasi beliau. Serangkaian kata-kata yang disampaikannya terdengar sangat merdu dan tertata rapi. Saya pernah sekali memperhatikan beliau pada saat suatu siaran di stasiun TV. Beliau langsung mempraktekkan pertanyaan retorik yang sedang kita bahas sekarang ini. Jadi, saya berpendapat
Beliau adalah salah satu alasan di balik kata-kata yang muncul dalam iklan rokok merek tertentu belakangan ini. Demikian bunyi iklan tersebut. Menjawab pertanyaan dengan memberikan pertanyaan. Anda kelihatan bingung dengan kata-kata tersebut. Namun, I don't know ya, entah Anda sadari atau enggak, kayaknya Anda juga ngangguk-ngangguk benar terhadap kata-kata tersebut. Am I right? Nah, ini semacam kesadaran, consciousness kita untuk memahami kata-kata tersebut yang agak membingungkan. Namun secara subconsciousnya, bawah sadarnya, kita ini kok kayaknya seakan-akan bisa membenarkan kata-kata yang membingungkan itu tadi ya. Nah, smart people, inilah kenapa saya katakan bahwa pertanyaan retorik itu adalah pertanyaan yang paling ajaib untuk langsung bisa buat audiens kita terpana, terkesima, tersepona. Terpesona ya? Sodap mantap! Nah, supaya lebih mantap lagi, saya kasih contohnya deh. Oke? Nah, melihat kenaikan kasus COVID-19 ini yang semakin melejit, bukankah ini saat yang paling tepat bagi kita semuanya untuk lebih menaati protokol kesehatan? Ketika melihat krisis multidimensional yang semakin dekat, sudah siapkah kita menghadapinya? Wow, it's incredibly amazing, isn't it? Nah, jika tips and trik dari Easy Pro Speak ini dapat dipraktekkan dengan tepat dan benar, yes, you are absolutely a pro speaker now. Mari kita gila. Iya, gila. Gali ilmu, langsung action. Seganas-ganasnya virus corona, lebih ganas virus durjana. Diserang virus, kita bisa sembuh. Diserang durjana, kita semakin angkuh. Sejauh-jauhnya jarak dapat kita tempuh. Sejauh-jauhnya kita dari akhlak, kesombongan merengkuh. Belajarlah bagaikan orang bodoh, terangkan mata, terangkan hati. Syukur-syukurlah kita berjodoh. Saksikan saya, kita berjumpa lagi. Alright smart people, itu saja untuk episode Easy Pro Speak kali ini. Semoga kehadiran saya di channel ini akan semakin menambah kesempatan bagi kita untuk sama-sama belajar, agar kemampuan kita untuk bisa speak like a pro semakin bagus dari hari ke hari. Jika Anda punya pertanyaan maupun idea and komentar, jangan segan untuk berbagi bersama ya di kolom komentar. Nah, silakan juga di subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Anda akan langsung notif apabila ada video baru yang akan saya upload nantinya. Saksikan terus channel ini bersama dengan saya Teruo Tanto di program Easy Pro Speak, speaking like a pro so easily. Sodap mantap!